Apa persamaannya, titik temunya di antara kedua kelompok ini? Tadi saya bilang yang pertama mereka berdua sama-sama ingin melindungi nama-nama Allah sifat ini dari pikiran yang enggak dari orang. Ya, caranya aja yang beda. Kalau cara kelompok salaf adalah jangan ditafsirin, kan gitu katanya. Apa adanya, udah. Tapi tolong waktu itu pun juga jangan diserupakan dengan makhluk gitu kata mereka. Dan juga jangan ditambah-tambahin huruf-hurufnya. Kata kelompok yang kedua, ya harus ditafsirkan. Karena sekarang bahasa Al-Quran bukan hanya ke negeri Islam yang berbahasa Arab, tapi juga ke bahasa non yang berbahasa Arab, negeri yang tak berbahasa Arab. Ya kalau mereka baca Allah bersemayam, nanti mereka salah tafsir. Allah lagi nangkring di langit, itu begitu. Ya Allah punya kaki-kakinya kayak Allah, bulu apa aja. Nah, untuk menghindari pemahaman kayak begitu, dilindungi, dijaga, dibikin pedoman, ditakwilkan makna istawa adalah istawa, yaitu sedang berkuasa. Gitu. Ini kata kelompok khalaf. Jadi mereka tujuannya sama-sama mulia, sama-sama menjaga ayat-ayat tentang asma ini dari pikiran macam-macam tadi. Beda cara aja. Makanya kata Syekh Islam Taimiyah, dua pendapat ini sebenarnya nggak jauh berbeda. Itu juga yang dikatakan oleh Ustaz Hasan Al-Banna rahimahullah, yang bahwa kedua-duanya sama-sama menyatukan kalimat sepakat dalam hal yang memuliakannya, yang berbeda tentang cara pemuliaan saja. Kemudian yang ketiga adalah ikramus salaf as-salih min as-sahabati wa tabi'in wa a'immatil arba'ah ajma'in bi sifatillahi ta'ala wa adamu ta'wili laha. Ya, yaitu pengakuan para salafus saleh dari kalangan sahabat, tabi'in, imam mazhab yang empat, semuanya mereka mengakui ada sifat-sifat tersebut. Dan mereka pun tidak melakukan ta'wil katanya. Paling tidak ini menurut Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Nanti Bapak Ibu sekalian kita lihat dalam beberapa riwayat pun ternyata para ulama salaf pun ada yang melakukan ta'wil juga. Saya ambil contoh nih. Ya, dalam hadis Imam Tirmidzi disebutkan Hajar Aswad itu adalah batu dari surga. Mana Hajar Aswad batu dari surga. Ini hadis Tirmidzi dari hadis Sahih. Dan maksudnya dikatakan yaminullah fil ardi, tangan kanan Allah di muka bumi. Coba kalau kita yang menjelaskan kan dikirim tangan kanan Allah yang begini bentuknya. Nah, itu ke bawah kan. Nah makanya ada ta'wil tadi maksudnya adalah ya ini bukti kebesaran Allah. Jangan ditakwilkan benar-benar tangan itu batu. Nanti ketika ada orang yang menjelaskan merasa perlu di tangan Allah katanya. Lu masih mending di tangan kiai ini di tangan Allah begini kan. Nah oleh karena itu para orang ada yang ditakwilkan. Juga disebutkan sungai Efrat dan Tigris adalah sungai-sungai surga. Efrat Tigris di mana? Di peta di Irak. Ada di Irak. Lah ternyata itu sungai di mana keadaannya? Ya sama kayak kita juga. Orang yang menyembur. Lah kok menyembur aja menyembur lagi? Itu begitu pemikirannya. Lalu kemudian ya kayak misalnya di dalam dada manusia, di hati manusia ada ya dua jari di antara jari-jari Allah. Jari Allah ada di hati manusia. Coba dokter bedah buka hati manusia, ada jari nggak itu? Nggak ada kan? Akhirnya mau nggak mau para ulama juga tahu maksudnya apa? Manusia itu dikuasai oleh hatinya oleh Allah. Begitu. Tidak itu bukan dari dia semata-mata. Lalu juga kayak misalnya omongan Nabi, hadis Nabi SAW, kalau ada makmum gerakannya lebih dahulu dibanding imam, maka ya kepalanya menjadi keradaan. Pernah nggak ada kejadian tiba-tiba makmum yang dulu imam tiba-tiba meringkik jadi keradaan? Kenapa disebut keradaan? Karena kalau itu simbol hewan bodoh. Maksudnya ini orang bodoh, imam belum gerak, dia udah gerak. Jadi akhirnya para ulama yang anti takwil pun menakwilkan juga. Karena kalau ditakwilkan apa adanya, maksud saya ditafsirkan apa adanya gitu, ya keradaan gitu. Kita akan ketemu mana orang yang keradaan. Ya, itu di bedah dada manusia ada nggak jari di situ? Nggak ada. Jadi akhirnya ada keadaan di mana ulama salaf pun mereka melakukan takwil juga mau nggak mau. Kayak misalnya bahwa ma'hum
ngintilin mulu kan gitu ya. Di mana ada kita berada, dia juga ada. Kita ke WC, dia ada. Kita ke pasar, dia ada. Kan gitu artinya. Ternyata ini pun ditafsirkan oleh para ulama, maksudnya adalah bukan Allahnya, tapi pengawasan Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada. Allah ngawasin. Bukan secara fisik Allah mengerendengin kita mau kemana-mana. Nah ini akhirnya sekali lagi kalau sekalian, kalau ada kelompok ulama yang anti dengan takwil, akhirnya pun mereka harus mentakwil. Maka saya katakan ada kedua kelompok ini dalam menyikapi asma wa sifat sebenarnya bisa didamaikan. Maka jangan lagi dikorek-korek, dikopek lagi luka lama yang sudah kering, karena udah jarang orang membahas masalah ini. Tapi ternyata sekarang di paling tahun 2000 ini saya melihat di sebagian situs dan sebagian pengajian masalah ini kembali dihangatkan sehingga mereka ada tidak pada sikap keras dengan sesama umat Islam. Saudara-saudara kita di Nahdlatul Ulama, pemahaman mereka terhadap asma wa sifat itu Asy'ariyah, yaitu mesti ditakwilkan. Coba beda dengan kelompok yang pertama ketika disebut istawa, ismaya istawa. Nah, teman-teman kita di kelompok yang lain mengatakan istawa, ismaya bukan berkuasa. Akhirnya dikatakan mereka pun salah semua. Ya. Baik. Yang ini baru tidak orang. Kita belum masuk ke dalam lagi ya. Jadi ada keterangan dari Syekh Al-Ghazali, Imam Malik. Wa qasuila al-Imam Malik. Imam Malik ditanya, rahimahullah, tentang ayat Ar-Rahman al-Istawa, Allah di atas arsy lagi bersemayam. Dia menjawab, ya istawa maklum, bersemayam itu maklum, diketahui. Bersemayam ya kita tahu kalau bersemayam. Wal ya kayak menyebut, adapun bagaimana cara kita tidak tahu, maka jangan dipikirin bagaimana caranya. Wasu'al anhu bid'ah. Nanya-nanya masalah itu bid'ah betul. Jadi jangan kita nanya-nanya, wah ya Allah kayak apa? Kayak misalnya ada yang berbunyi, ya Allah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ya, ini dalam masalah bayat, tangan Allah di atas tangan mereka. Mereka siapa para sahabat yang berbayat? Jangan dipikirin tangan Allah di atas tangan para sahabat. Masalah salaman Allah. Kan memang jangan bertanya masalah ini dalam kita. Wakana Imam Syafi'i rahimahullah berkata, amantu billahi wa bima ja'a ala muradillah wa amantu bi rasulih wa bima ja'a rasulillah ala muradi rasulillah. Imam Syafi'i mengatakan, saya beriman pada Allah, semua yang Allah ceritain yang datang dari Dia dengan makna apapun, yang datang dari Nabi dengan makna apapun kita beriman. Ya, ketika Allah tidak telah mengajar maka Wakana Imam Ahmad berkata, ya, inna Allah yanzilu ila sama'i dunia, Allah turun ke langit dunia, wa inna Allah yura yaumil qiyamah, Allah kelihatan pada hari kiamat nanti, wa innahu ta'ala yujibu, Allah kagum, yadhabu, Allah tertawa, yaqulu, Allah marah. Semua yang kayak begini, ya Allah, wa yuhibbu, Allah ridha, Allah cinta, Allah benci. Karena yang Imam Ahmad mengatakan nu'minu biha, kita yakin memang gitu nih. Iman adanya Allah marah, Allah benci, Allah cinta. Ya. Kemudian wansartiku biha, kita membenarkannya. La bikaifi wal makna, kita enggak nanya-nanya bagaimana caranya, dan kita juga enggak nanya apa artinya. Pokoknya ya ketawa. Dikata Imam Ahmad, yakni annana nu'minu bi anna Allah ta'ala yazidu wa yura. Yakni kita meyakini artinya adalah Allah itu mahdhur, Allah di atas, wa huwa fawqa arsyihi, ba'inun min khalqihi. Allah di atas arsy-Nya, ya menguasai seluruh makhluknya. Walakin la na'lamu kaifiyah an-nuzul, tapi kita enggak tahu bagaimana cara turunnya. Walaupun ya kita juga enggak tahu bagaimana cara lihatnya. Jadi jangan mikirin cara lihatnya, apakah pakai mata satu, kelima, dikeker atau gimana. Walau istawa, kita juga enggak tahu bagaimana cara bersemayamnya. Walau makna hakiki lidah, kita juga enggak tahu bagaimana makna hakikatnya. Lalu bagaimana dong? Bal faqidul amra fi ilmi dzalik ila Allah wa qaidihi. Maka masalah kayak gini, makna hakikat, makna yang aslinya kembalikan kepada Allah. Inilah bagi saya sikap yang paling aman. Ya, makna hakikinya kembalikan kepada Allah saja. Allah sembahyang, ya, kembalikan kepada Allah. Bagaimana caranya? Tangan Allah di atas tangan mereka.
gini ya, dulu para sahabat ributin ya, betul nggak? Ya, para sahabat ketika dengar ayat-ayat kayak gini nggak pernah mikirin Allah semuanya dengan Nabi, semuanya gimana caranya. Para tabiin nggak ributin. Artinya masalah kayak gini ya, Bapak Ibu sekalian, itu baru diributkan, baru dihangat bicaraannya setelah masa-masa mereka. Gitu. Jadi artinya kalau kita pengen lebih selamat ikutin jalan generasi awal, itu kita mengimani apa adanya, jangan mengutak hatinya. Walaupun tetap bagi orang yang mencoba menafsirkan tentang kita hari dengan tujuan yang melindungi kesucian nama dan sifat itu dari pemahaman yang salah. Baik, ini dulu kita ada di blog. Mohon maaf, ini selesai, ini belum poin dan nanti belum dalil akalnya. Soal kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf, Bapak sekalian, ini mana yang berat. Jangan Bapak Ibu mahasiswa aja dengan lagi ibu ya Bu. Ya. Kalau tidak dijawab, aku mengingat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, teruskan mau bertanya atau mau diperdalam. Sebagaimana Ustaz mengimani asma wa sifat tersebut, apabila kita tadi mentakwilkan, kemudian menerima apa adanya, kemudian kalau sekarang kan memang dihafalkan ya Ustaz ya. Kalau kita lihat apa di MSQ itu ya, kan dihafalkan, kemudian dilogikakan gitu kan, buat animasinya bagaimana besar dan lain-lain gitu kan. Tapi kenyataannya itu memang memberikan orang apa ya, seperti magnet, orang jadi akhirnya memahami Allah ini kan sangat besar. Sebenarnya yang bagusnya mengimani apa yang pertama, jika kita menghafalkannya itu harus memang ada variannya. Bahkan Nabi jadi masuk surga, buat orang yang bisa menghafalkannya. Itu maksudnya bukan menghafal ya. Lalu kedua, bagaimana kalau mentadabburnya? Ini mesti kita bedakan dulu kalau mentadabburnya dengan kalau mengambil tadi. Kalau mentadabbur itu kan menghafal Ar-Rahman. Kita menghafal Ar-Rahman Allah, penyayang yang maha masih Allah. Ini tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah ketika mulai masuk kategori sifat-sifat dzatiyah, itu wajah. Nah, kita ngomongin wajahnya itu ya. Kalau kita misalnya kayak Allah maha mengampun, Allah maha punya Allah, kita bahas. Ini ada masalah di bagian kajian kita pada nama yang baik. Tapi ketika kita sudah masuk zona ya sifat-sifatnya, itu sifat dzatiyah itu sikap kita yang tadi yang dikatakan oleh Syekh Al-Ghazali itu nufau itu Allah, kita mengembalikan maknanya kepada Allah. Jadi saya rasa yang pendapat beliau yang bagus, supaya kita lebih aman, tidak meributkannya. Karena percuma kok. Coba kita ngomongin wajah Allah, ya Allah, percuma. Maksudnya percuma dalam artian ada dampak manfaat produktivitas amal kita nggak? Ya apakah gara-gara kita debat itu hidup kita langsung bahagia? Enggak, malah yang ada ribut sama orang. Ya, karena itu masalah kayak gini kembalikan kepada Allah maknanya. Ini ketika masuk kategori sifat-sifat dzatiyah ya. Tapi ketika yang tadi asma'nya, nama, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah itu Al-Ghafur, Al-Mutakabbir, Al-Sombong, Al-Kaya, kita renungkan, kita bahas, kita lihat, kita orang ini tidak masalah, tidak masalah. Tapi ketika masuk tangan, kaki, wajah, tertawa, marah, Allah kagum, Allah heran, karena seperti ini, ya kata seperti ini, jadi kita beliau nufau itu kita Allah itu, ya kita berikan kepada Allah, bagaimana caranya, bagaimana maksudnya, orang seperti itu. Perbedaan pensikapan itu kenapa malah keluarnya dari golongan orang-orang yang dalam tanda kutip ya, ahli ilmu. Kalau kita awam begini kan, kalau nggak dipancing kita nggak berpikir sejauh itu gitu. Begitu kita Allah bersama ya sudah bersemayam. Tapi kalau orang ahli ilmu terutama yang mengaji atau memberi pengajian, itu malah memancing itu gitu. Iya.
bukan justru harusnya kan malahnya kebalikan harusnya. Jadi justru sejarahnya begini, ahli ilmu atau ulama golongan pertama yang generasi pertama salah tadi itu nggak mikirin. Sebagaimana kita nggak mikirin kan? Coba kita kepikiran nggak ketika belajar langsung pikiran macam-macam kan? Sebenarnya. Jadi kalau golongan generasi pertama, nggak ada masalah. Sehingga orang nggak terpancing. Tapi tadi saya katakan, ketika Islam ini dengan Al-Quran nyebar ke berbagai macam negeri yang tak berbahasa Arab, mereka berislamkan, tentu mulai terjadi interaksi mereka dengan Al-Quran. Ketika mereka membaca Al-Quran mau menyebar segala macam, nah di antara mereka ada yang memahami tergelincir. Nah dalam rangka itu ulama akhirnya menjaga mereka. Jadi ada latar belakang kenapa keluar pembahasan ini oleh para ulama, bahwa pembahasan ini dalam rangka untuk membuat barikade jaga penjagaan supaya para ulama ini yang tak berbahasa Arab ini ya tidak salah dalam memaknai wajah tangan dan seterusnya. Jadi latar belakangnya, jadi nggak ujuk-ujuk mereka Islam bahas gitu aja, kalau gitu ada sebabnya untuk melindungi nama dan sifat Allah dan pemahaman yang salah. Tapi ketika mereka mencoba melakukan itu, ternyata nggak semuanya setuju. Yaitu orang-orang yang masih kekeh dengan golongan yang pertama, golongan salah gitu. Oh jangan, kalau gitu-gituin nanti tambah-tambah maknanya ditampilkan nanti malah nggak suci, jangan suci nama asma sifat itu. Nah tujuan mereka tadi menjaga kesuciannya. Tapi kata orang malah suci lagi kita sudah masuk akal manusia. Nah begitulah ya. Ada yang lain? Yang lain? Dunia alam semesta ini kan suatu yang baru ya. Kemudian ada hadis juga menyebutkan Allah kemudian setelah menciptakan alam semesta, dia juga menciptakan arasy, gitu. Suatu yang baru juga. Boleh nggak kita bertanya kenapa, untuk apa Allah menciptakan arasy gitu ya? Bukankah sebenarnya sampai itu pun Allah sudah mulia gitu kita, karena Allah ada sesuatu yang paling makna atau tidak. Iya. Baik. Jadi untuk apa namanya mempertanyakan kenapa Allah menciptakan si Arsy sehingga bukankah Allah itu butuh sehingga gitu. Karena masa saja membuat hal seperti itu ya tadi yang disurga. Tapi makanya dalam berbagai macam ayat dan hadis Allah bersemayam dalam maksudnya. Ya apa maksudnya? Pertanyaan ini mungkin hampir mirip dengan kalau ada yang bertanya, ya boleh tahu lebih haram kalau kita ini. Begitu ya. Udah tahu nyamuk, virus semua bikin penyakit, kenapa Allah membiarkan itu terjadi? Akhirnya itu nggak pernah. Jadi dalam masalah ini apa yang dikatakan oleh Imam Malik adalah bahwa kaifu anhu bila. Jadi jangan ditanyakan. Jangan ditanyakan perbuatan Allah, ditanyakan perbuatan manusia. Kenapa manusia begini? Kenapa sih Allah kok menghendaki tsunami di Aceh? Bisa bukan di Jakarta. Kan Aceh kan terlalu apa? Mau pakai syariat Islam untuk sempurna, tapi kalau tidak ada menuju sana. Kalau pakai logika, Jakarta lebih layak dengan tsunami misalnya. Ini kalau kita gitu mempertanyakan apa yang Allah lakukan. Ya, kita jawab, ya yang namanya kandang ayam ada kotoran ayam pantas. Tapi kalau ada meja makan ada kotoran ayam kagak pantas. Maka dulu diguyur, dibersihin. Ibaratnya begitu. Jakarta
itu kita Allah. Kita bagi maknanya kepada Allah. Sepertinya sudah pada khatam. Oh, ada lagi. Jadi kepikiran. Jadi sebetulnya kira-kira seberapa urgen kita kemudian harus mengetahui pemahaman alam itu, bahwa turunnya Allah di mana, kata-kata Allah di mana gitu. Apa kemudian menjadi urgen buat kita untuk kemudian tahu gitu ya? Atau siapa sih sebenarnya yang harus tahu ini gitu? Karena gini, saya pernah interaksi dengan teman-teman yang dari pesantren gitu ya. Itu mereka cerita ada kitab khusus yang membahas ini, tipis kitabnya, tapi setiap kali setelah membahas kitab itu mereka pada jemur alam gitu. Alamnya panas katanya cuaca. Jadi nyebur biar dingin, biar adem gitu. Artinya kan ini berarti dibahas gitu, dipelajari di pesantren-pesantren. Sementara di kita kan nggak pernah dipelajari gitu. Dan apakah kemudian jadi perlu buat kita untuk belajar itu, atau kemudian biar anak pesantren aja tahu kita gimana? Belum mati. Baik, teman-teman. Jadi saya tidak bukan masalah perlu ya. Ini bagian dari saya bilang di awal itu kita ya nggak pernah kita mengkaji ya tauhid tanpa mengkaji tauhid asma sifat, karena ini sudah terjadi dari zaman ke zaman kita membahaskan itu. Dan kalau kita membahas karena hal ini tidak penting, toh nanti kita akan ketemu juga verifikasi dengan orang lain. Pasti saya akan bertanya atau ngobrol dengan masalah itu. Dalam keadaan kita belum bahasnya, kita tidak tahu lagi. Akhirnya kita semua yang sama, kita juga sama. Jadi kalau tidak, apa yang dilakukan ini dalam bentuk kajian ini seperti ini, bentuk antisipasi kita. Ya walaupun kalau kita mengetahuinya tidak seperti para ulama atau masalah itu, kalau kita sebagai lokal kita pernah dengar bahwa masalah ini pernah dibahas para ulama, salah bahwa ya walaupun kalau kita lagi salah apa, ya mulai begitu jangan membahas politik ini aja. Kalau apa yang mau itu kalau kita bagaimana? Kalau seperti yang dia itu bukan domain kita, itu domain para ulama dan saya lebih tahu gimana. Nah itu. Tapi kalau kita ilmu ini kita dapat secara lokal. Ini bagian dari kelengkapan mempelajari ya kalau kita ya dari lokal. Iya, saya coba pahamin. Mungkin semua ini muncul karena tadi yang bilang Islam itu udah nyebar kemana-mana, sampai orang udah gitu ilmu pun berkembang, sehingga kemudian cara berpikir orang itu berkembang, sehingga kemudian karena berkembang cara berpikirnya akhirnya yang ditanya juga macam-macam yang dicari tahu. Termasuk salah satunya misalnya saya juga pernah ditanya dalam sebuah taklim, ada yang bertanya dengan sebuah pernyataan bahwa Allah itu ada karena kita ada ingatan. Ketika kita tidak punya ingatan maka Allah nggak ada. Itu contoh kan, akhirnya membuat orang berpikir bagaimana menjawab itu. Nah tapi kemudian pertanyaannya bukan ke situ sebenarnya. Ada nggak pikiran-pikiran seperti ini atau hal-hal seperti ini berkembang di masa sahabat? Karena kan para ulama bisa menjawab, kemudian ada salaf, ada khalaf yang kemudian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkembang di zaman berikutnya. Kan nggak mungkin dia berdiri di ruang hampa tanpa ada
rujukan ke belakangnya. Nah pertanyaannya tadi, apakah ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu di zaman sahabat, ingin mencari tahu seperti apa tadi misalnya Allah itu, yang mereka bertanya langsung karena ketemu Rasulullah kan gitu. Iya. Jadi sebenarnya yang tadi cuma saya sebutkan dari sini dikatakan saya mempelajari bahwa para sahabat itu justru mereka masuk ke kategori yang diciptakan masalah amal itu terlibat itu. Ya. Di situ Allah berfirman, "Wallahi anzala 'alaika kitab." Allah yang menurunkan kepadaku Al-Quran, minhu ayatul muhkamat. Di dalam Al-Quran ada ayat muhkamat yang jelas, yang tidak usah dipikirin macam-macam, sudah jelas artinya. Hunna umul kitab, itulah induknya Alkitab. Wa ukhra mutasyabihat, dan ayat yang lainnya termasuk kategori mutasyabihat yang sama. Fa'amal ladina fi qulubihim zayg, adapun orang-orang yang di hatinya ada kesesatan, fayattabi'una ma tasyabaha minhu, biasanya mereka akan ikuti mentaati ayat-ayat itu. Makanya yang namanya ibtidaul fitnah dalam rangka memancing lahir fitnah, keributan. Ibtidaul ta'wil, dan juga untuk mencari-cari ta'wilnya. Artinya apa? Berarti yang namanya ta'wil sudah ada pada zaman itu, sudah ada. Nggak Allah kasih tahu itu salah. Ya, jangan mancing keributan dengan masalah itu. Sudah ada pada zaman itu. Tapi masalahnya apakah itu para sahabat? Mereka para sahabat? Ya, bukan. Tapi orang kafir. Contoh orang Yahudi berkata, ya Allah, tangan Allah terbelenggu. Ini Al-Quran ada. Tangan Allah terbelenggu. Ini kan mencoba-coba. Ya, tangan Allah terbelenggu. Kalau istilah terbelenggu dalam pikiran gimana? Ikat keranjang gitu kan? Ya, ini makna apa? Terbelenggu. Maksudnya tadi 15 pelit. Mereka menuduh Allah terbelit. Tangan Allah terbelenggu. Udah ada pada masa dahulu, tapi bukan dari sahabat, dari musuh-musuhnya. Ya. Kemudian, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Enggak ada yang tahu ta'wilnya kecuali Allah. Wa rasifuna fil ilmi. Ada orang yang dalam ilmunya, yang mereka berkata, amanna bihi, kami beriman kepadanya, yaitu min indi rabbina, semuanya dari Rabb kami. Ya. Jadi ini sikap orang iman saat itu, para sahabat. Jadi kalau para sahabat sih enggak. Ya. Jadi enggak sampai gitu. Nah sekarang kalau lebih canggih lagi. Kalau tadi katanya Allah ada karena kita punya ingatan. Ada juga yang mengatakan Allah ada karena kita butuh. Karena kita butuh yang namanya sesuatu yang lebih besar dibanding kita untuk kita bersama. Maka dalam pikiran kita pun kita persepsikan Allah itu ada. Sebenarnya ini harus ya dari pemikiran ateis. Itu harus dihati-hati. Ya. Kalau dulu mereka mengatakan Allah tidak ada, ya, atau istilah secara umum Tuhan tidak ada, itu zaman dulu vulgar. Ateis zaman sekarang harus, ya, kata mereka Tuhan itu tidak ada. Tapi karena kita lemah, kita butuh maka ada Tuhan dalam pikiran kita. Itu sebenarnya ya bahasa lain ya. Makanya bisa sebut dengan pertanyaan kayak tadi itu Allah ada karena adanya kita punya ingatan. Berarti keberadaan Allah berarti dengan manusia ini salah. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah ada karena kita punya ingatan, sama juga keberadaan Allah tergantung dengan makhluk. Allah butuh dengan ingatan atau ingatan makhluk. Makhluk mau ingat atau ingat Allah tak ada. Baik, itu aja. Alhamdulillah kita